Korban tewas Dr. Santi rentan menjadi korban kejahatan karena tinggal sendiri. Pelaku yang merupakan orang dekat korban menjadi leluasa memantau kegiatan sehari-hari korban. Inilah serial tabir dokter tewas di tangan tetangga. Orang dekat menjadi pelaku kejahatan. Ini kayaknya di atas ada pembunuhan. Saya lihat dah kaku, udah biru semua badannya udah kaku. CCTV di sekitar rumah korban itu mengarah ke satu orang yang kami duga sebagai pelaku. Jangan teriak, nanti saya bunuh. Dia teriak tambah kuat, terus saya piting wak. Saya kunci kakinya wak. Kasus pembunuhan Dr. Santi Hastuti di Desa Reklunung, Kabupaten Gayo Lues, Aceh berawal dari aksi pencurian oleh tetangganya Firdaus. Menurut kriminolog Universitas Budi Luhur Luki Rahardianto, pelaku kekerasan seringkali berasal dari orang terdekat yang disertai faktor ekonomi dan kondisi personal. Secara umum memang dalam konteks kejahatan dilakukan oleh orang terdekat itu menyumbang 70% dari kasus pembunuhan. Yang ini mengindikasikan bahwa seringkali kekerasan itu dilakukan justru oleh orang-orang yang kita kenal. Dalam hal ini bisa dalam konteks relasi keluarga, relasi tetangga, atau bahkan relasi pekerjaan. Nah, saat kemudian ini terjadi, maka bisa jadi gradasinya tidak hanya sekedar berkaitan dengan emosional semata, tapi bisa juga berkaitan dengan ekonomi atau kemudian berkaitan dengan sesuatu yang bisa buat sentimental. Peristiwa tragis yang menimpa Dr. Santi menunjukkan adanya perbuatan niat jahat pelaku dalam waktu singkat. Dalam ilmu kriminolog, kondisi ini dikenal sebagai kejahatan situasional, di mana pelaku bertindak impulsif karena tertekan oleh keadaan di luar ekspektasinya. Perlu kita pahami juga bahwa situational killing adalah kondisi di mana seseorang melakukan tindakan impulsif, bahkan kemudian melakukan pembunuhan karena terjebak pada situasional. Nah, dalam konteks ini situasionalnya adalah saat dia melakukan tindakan perampokan, maka dia merasa bahwa dia seharusnya bisa menguasai hartanya. Tapi di sisi lain ada faktor intervening di sana, sisi-sisi desistensi di mana seharusnya saat dia melakukan, misalnya melakukan pembunuhan tidak lagi mengkalkulasikan resikonya. Yang kedua, dia berorientasi bagaimana kemudian dia bisa mendapatkan harta dengan cara instan. Yang ketiga, saat kemudian dia ketahuan seringkali itu adalah upaya untuk bisa menutupi jejak pembunuhan tersebut. Selain itu, adanya tekanan ekonomi yang diperkuat oleh perilaku adiktif pelaku, seperti penyalahgunaan narkoba dan ketergantungan judi online. Hal tersebut membuat pelaku menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Dewasa ini memang salah satu bentuk stimulus dari kejahatan tidak lagi mengarah kepada bagaimana kontrol sosial itu terbangun. Tapi di sisi lain, ini kita kategorisasi sebagai salah satu bentuk model ekonomi kompulsif. Jadi saat kemudian pembunuhan ekonomi tidak bisa terpenuhi, dan di sisi lain mereka teradiksi terhadap keberadaan benda-benda narkoba, atau kemudian dalam hal ini adalah sabu atau hal yang bersifat adiktif, maka mereka akan mengkonversikan upaya bisa pemenuhan kebutuhan untuk bisa menimpa apa yang kita kategorisasi sebagai hedonistik di sana. Dalam konteks kriminologi ada yang kita kenal sebagai drug related crime di sana. Jadi ada guidance tertentu yang bisa memberikan satu stimulus kepada orang-orang yang saat mereka membutuhkan barang atau kemudian mereka terjebak pada situasi. Yang titik lain adalah mereka seringkali bersifat pada sesuatu yang bersifat rekreasional semata. Menurut Luki, di sisi lain situasi korban yang tinggal seorang diri juga menjadi faktor kerentanan dalam tindakan kejahatan. Pola aktivitas yang dapat diprediksi oleh seorang terdekat dalam kasus ini adalah tetangga seringkali dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk menentukan targetnya.
Seringkali mereka sudah memetakan pola aktivitas, itu yang pertama. Jadi dalam konteks ini ada yang kita kenal sebagai suitable target. Jadi target ini memang sudah menjadi terkunci seperti itu. Tentu sangat rentan gitu ya saat kita berbicara mengenai tindak kejahatan bersifat situasional gitu, atau kemudian mengarah kepada sesuatu yang bersifat rutin di sana. Karena seringkali mereka melakukan surveillance di sana, pengawasan kepada diri korban bahwa dia sangat lemah. Yang kedua adalah mereka seringkali menjadi sangat vulnerable di sana. Mereka sangat rentan di sana. Yang ketiga adalah dengan adanya kedua aspek ini, maka mereka menjadi target yang mudah. Apalagi mohon maaf, dalam konteks victimologi, keberadaan perempuan, anak, bahkan lansia adalah berada pada serata tertinggi untuk bisa menjadi target dari kejahatan. Oleh karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi mereka yang tinggal sendiri. Pengamanan fisik serta keterlibatan lingkungan sosial menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya kejahatan serupa. Mereka harus melakukan target hardening. Jadi mereka harus bisa mengamankan sisi yang bersifat fisik, yang bersifat situasional, dan bersifat environment. Dalam konteks ini apakah keberadaan CCTV di sana, keberadaan gembok misalkan, atau kemudian mohon maaf misalnya anjing-anjing penjaga yang bisa memberikan efek bahwa terjadi intervensi dari orang-orang luar. Yang kedua yang bisa dilakukan berikutnya adalah memberikan suatu bersifat ilusi di sana. Ilusi dalam hal ini dalam penempatan sendal, dalam penempatan kendaraan yang bisa menciptakan kondisi bahwa dia tidak tinggal sendirian. Yang ketiga yang bisa dipahami berikutnya adalah saat kemudian ini yang bersifat sangat sosial gitu ya. Jadi mereka seharusnya bisa termanifestasikan dan menjadikan diri mereka sebagai salah satu aset. Dalam konteks ini mereka bisa mengontak kepada aparat penegak hukum setempat, atau kemudian dalam hal ini adalah siskamling untuk bisa menjadikan properti yang mereka miliki itu sebagai bagian dari pengamanan bersama. Kasus ini menjadi pengingat bahwa kejahatan tak selalu datang dari orang asing, namun bisa muncul dari lingkungan terdekat. Ketika kontrol diri, tekanan ekonomi, dan adiksi tidak terkendali, maka kesempatan sekecil apapun dapat merubah menjadi tragedi yang tak terelakkan.